Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini ya, kembali saya akan sharing rekomendasi watchlist saham ya untuk scalping ya, atau untuk trading di tanggal 16 Juni 2025. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa disclaimer, saya tidak mengajak beli dan jual. Teman-teman harus analisa ulang saham yang saya share dan keputusan buy and sell-nya dari tangan teman-teman masing-masing. Dan yang mungkin nggak capek ngulang bahwa saham yang saya entry adalah saham yang hijau gitu ya, saham yang direspon market dan naik gitu ya. Jadi ya teman-teman, saya harap bertanggung jawab sama porto masing-masing dan juga melakukan analisa masing-masing. Ya mungkin ini sekedar informasi aja ke teman-teman, kemarin di hari Jumat ya IHSG-nya turun tipis tapi masih ada flow inflow dari asing. Tapi kalau saya perhatikan ini market global ya, indeks global ada S&P 500, Dow, Hang Seng, Nikkei ini mostly merah semua ya. Shanghai, market China, DAX Jerman ya merah semua ya teman-teman. Ya ini indikasinya apa ya buat teman-teman yang punya barang dalam jumlah besar di saham-saham first liner dan second liner, ya nggak usah kaget nanti kalau seandainya ada shaking gitu ya, karena kan sentimen perang ini lagi rame gitu ya. Ini sekedar informasi aja ke teman-teman. Dan by the way, saya juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih saya tips ya, kasih saya traktir saya kopi di DM dan juga di traktir di linkit.id ya. Teman-teman itu ada yang komen bilang dapat cuan dan mau kasih saya makan siang katanya, mau traktir saya kopi, saya terima ya. Jadi dia kemarin ada yang DM ya. Kemarin saya nggak pernah mention soal traktir kopi. Ternyata saya nggak mention aja ada yang DM dan mau ngasih, dan jumlahnya ternyata bukan cuman cukup untuk saya beli kopi, tapi ya cukup juga untuk bayar SPP anak anak saya sekolah 1 bulan, masih ada cashback lebih dikit gitu. Jadi thank you. Dan mulai ke depannya nanti saya akan sharing juga linknya. Saya informasikan bahwa di description ada link yang buat teman-teman kalau cuan, dia mau kasih cuan ke saya, mau kasih traktir saya kopi, bisa ya. Cek aja link di description gitu ya. Tapi saya nggak ngemis ya. Kalau yang mau kasih silahkan, yang nggak ngasih juga nggak apa-apa. Saya yakin banyak yang cuannya tebel juga nggak ngasih, bilang makasih juga nggak, dan nggak masalah juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum cuan pun ya belajar aja teman-teman. Saya sampaikan bahwa ya banyak dari orang-orang yang nonton konten saya ini dapat cuan lumayan gede loh. Saya cuma mau sampaikan aja, klaim gitu ya. Ya karena memang faktanya seperti itu. Aduh, udah mulai narsis saya. Ya, jadi besok tanggal 16 untuk scalping ya, untuk trading saya punya 3 saham yang berpotensi, ada Weton, ada Archie, ada HRTA. Ya, jadi 2 saham kemarin yang performnya kencang banget, ada Kras sama Jati, menurut saya udah menjelang akhir dan khawatirnya saya besok udah mulai akan merah. Jadi ya kalau mau di watchlist atau yang masih punya barang ya terserah, consider masing-masing gitu ya. Saya pikir untuk besok ada Weton, HRTA sama Archie. Ini saya akan bahas sahamnya satu persatu, kenapa saham itu menarik. Jadi saya harap teman-teman nonton konten saya ini sampai habis. Mudah-mudahan gak terlalu lama ya, jadi gak ngebosenin. Oke, langsung aja yang pertama saya mau review ya. Kemarin saya info watchlist saham saya SMBR, PGO, WIRG dan juga Kras. Di SMBR gimana? SMBR saya buang 300 apa 298 ya, saya lupa. SMBR saya buang terlalu cepat gitu karena memang saya punya barang sebelumnya ya teman-teman, dari ini konten swing. Jadi buat teman-teman yang nonton konten swing saya juga, ini reach target banget. Jadi sesuai sama analisa saya. Waktu itu saya bilang buy areanya di 230 sama 240. Saya dapat 232. Kalau teman-teman yang udah follow saya di IG itu saya share di IG story ya. Saya punya barang 232. Memang jumlahnya kecil aja sih, tapi ya kalau di bawah 30% kan lumayan juga gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman cuan juga lah dari SMBR. Lalu saya punya Kras ya. Kras kalau ini naiknya 18%. Memang ini sahamnya BUMN ya, agak volatil ya. Saya suka sih saham, tapi in-outnya cepet gitu. Ya pasti cuan lah ya. Saya malah dapat traktir kopi nih. Makasih Bang, ada dari teman-teman yang join YouTube membership. Makasih Bang. Nggak nyangka katanya Keras bisa masuk ke radar Abang. Cuan, terus dia minta, terus dia kasih saya traktir kopi dan ya makasih gitu. PGO merah, WIRG cuan ya harusnya pagi. Sebelum akhirnya di closingnya di merah. Gitu. Ya, ini sih sebenarnya mix ya. Kalau data transaksinya sih saya rasa ini retail, jadi kurang begitu oke lagi gitu ya. Oke, langsung aja, sudah cukup reviewnya, langsung aja ke pembahasan sahamnya satu persatu. Apa alasan saham Weton ya menurut saya menarik? Oke, jadi ini saham sebenarnya agak-agak ngeledek sih ya. Kenapa ngeledek? Karena di tanggal 13 ini adalah ex-date dividennya dia. Ya, dia kasih dividen 0,75 dan bukan biasanya, mostly saham yang ex-date dividen itu biasanya dibanting karena orang-orang yang dividen hunter biasanya akan antrikan sahamnya untuk melakukan penjualan gitu ya. Jadi dia cuman ambil
dividen gitu ya, ambil capital gain proses naik dan ya buang ketika ex-date, dan ternyata ketika ex-date dia malah dikerek naik. Dan ini memang saham BUMN ya. Nah, saham BUMN. Jadi ya kalau misalnya Danantara mau investasi ya mostly harusnya aliran dananya pertama ke saham-saham yang modelnya kayak gini. Dan Weton beda sama Kras. Oke, Weton ini sahamnya profit ya teman-teman, walaupun tipis, dan dia bagi dividen. Jadi mostly menurut saya oke. Alasan kenapa Weton saya pilih jadi watchlist, yang pertama dia naiknya kencang 11%, data transaksinya juga termasuk ya oke ya. Excel di sini Stockbit-nya siapa nih? Saya rasa dia bukan Stockbit sembarang Stockbit. Stockbit yang ini Stockbit agak lain gitu ya. Ya, saya rasa, tapi mungkin saya juga bisa salah. Ya, intinya Stockbit di sini saya rasa bukan retail, dia adalah big player atau market maker ya, bisa jadi dibilang seperti itu. Dan ya kita tinggal lihat aja besok geraknya akan seperti apa Weton ya. Jadi yang kedua adalah saham Archie. Nah, saham Archie juga ya termasuk saham yang liquid lah ya. Nah, Archie ini anomalinya menurut saya menarik. Kenapa? Karena yang naikin, yang jadi mover di hari Jumat kemarin itu adalah foreign ya. Nah, dia foreign, AK sama BK. Kalau di salah satu influencer itu, influencer ya bukan influencer. Influencer itu menyebut AKBK sebagai anak bapak. Wah. Ini saham memang menarik. Mungkin dia foreign ini melihat secara teknikal ini saham uptrend. Kan impulse correction tidak membuat lower low gitu ya. Dia low-nya lebih tinggi dari low yang sebelumnya, dan ya naiknya kencang terus dibantu didorong sama foreign. Ya kita tinggal lihat aja besok pergerakannya akan seperti apa, volatilitasnya seperti apa gitu ya. Yang ketiga ini saya punya saham HRTA. HRTA ini posisi teknikalnya enak banget. Ini posisi teknikal yang jadi andalan saya kalau trading. Ya memang sering juga gagal, tapi at least kalau seandainya gagal risknya relatif cenderung kecil. Ya, ini saham teknikal yang setupnya saya paling suka modelnya. Kenapa saya suka gitu ya? Ini saya anggap ini range ya. Oke. Ini sahamnya dari mulai tanggal 28 April sampai terakhir di tanggal 13 Juni ini ranging. Dia di area-area sini aja. Memang range-nya ini lebar ya. Cukup lebar ya, berapa persen ya? Oh, hampir 20 ya. 15% rangingnya. Nah, jadi dia naik, mau tembus resist nggak tembus dia turun, dia jebolin resist dia balik lagi, terus ranging di sini, dan ya di tanggal 13 Juni dia naik dengan volume yang lumayan besar ya, volumenya lumayan besar. Ya, ini ditariknya sama KZ Foreign. Ya benar ya, KZ Foreign. Jadi HRTA dikerek sama KZ Foreign, dan posisi teknikalnya ini di area resistnya. Ya, di area resistnya ini udah break, terconfirm break dengan volume yang lumayan besar. Biasanya teman-teman setup yang seperti ini tuh seringnya ya menurut saya nih ya. Jadi kalau saya gambarkan ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, ini saham naik gitu kan ya. Terus dia di sini ranging. Nah, ketika dia break itu biasanya dia akan naiknya kenceng 1-2 candle ke depan, asal dikonfirmasi di sini dengan volume yang lumayan besar. Jadi ya itu biasanya setupnya saya. Tapi apakah dia pasti akan naik? Ya kalau kita pasti nggak mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya pasti saya pun nggak akan bikin konten. Ngapain bikin konten ya? All in aja, gade rumah gitu kan. Logikanya. Jadi tetap gunakan risk management gitu ya. Sizingnya disesuaikan aja sama sizing teman-teman biasa trading. Ya menurut saya 3 saham ini menarik. Ya kalau yang masih punya berani untuk lihat-lihat itu saham Jati sama Kras juga mungkin masih akan ada luapan-luapan cuan pagi-pagi ya. Tapi kalau dia opennya udah merah ya udah jangan, langsung hindarin. Sama mungkin saya kalau mau kasih, ada satu saham ya. Sahamnya ini apa ya namanya ya? Kalau dia di big accumulation itu muncul. Nah, ini dia di big accumulation muncul. Setupnya mirip-mirip, tapi jangan, saran saya jangan. Kenapa? Karena ini, nah kan seolah-olah naik di sini ngebase terus naik volume gede, terus ada akumulasi. Wah, ini pasti cuan. Enggak, yang main ini XA sama YP yang biasa cuan koper-koper. Cuan koper-koper to the moon gitu ya, ya update story ya. Jadi ini aduh mungkin bisa naik sih, tapi ini kebanyakannya jadi tumbal gitu ya. Dihindarin aja teman-teman. Jadi ya kalau yang tahu siapa orangnya komen aja ya. Sekalian main tebak-tebakan. Jadi tanggal 16 Juni Weton, HRTA dan Archie ya. Semoga 3 saham ini ya hijau dan bisa kasih kita cuan besok. Kalau enggak juga jangan marah sama saya ya. Kan saya analisa.
jadi bisa salah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.